Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Before I start today's presentation, I would like to introduce a member of my group. We are from a group 4, which consists of myself, Hilda Askia. And next, the present perfect tense is formed with a present times, for of to have, plus the past participle of the verb, which can be either regular or irregular in form. Present perfect tense, finished time now, is a tense used to express action, events that happened in the past and still have something, the which is now or the indicate an event that is completed in a short time. Present perfect tense, yakni waktu yang telah dilakukan, adalah suatu tense yang digunakan untuk menyatakan perbuatan, peristiwa, kejadian yang terjadi pada waktu lampau dan masih ada hubungannya dengan sekarang, atau untuk menunjukkan suatu peristiwa yang selesai pada waktu singkat. To form the present perfect tense, since we know about the shape of the auxiliary used in the present perfect tense is to have. Present perfect tense is composite of subject, auxiliary have or has, and the past participle past tense verb from three or three. Example, I have eaten some food, you have gone to school. Untuk membentuk kalimat present perfect tense, yang perlu kita ketahui yang pertama, bentuk bantu yang digunakan dalam present tense itu adalah to have. Present perfect tense terdiri dari subject, auxiliary, have atau has, dan past participle. Verb bentuk lampau 3 atau 3. Nah, misalnya, saya sudah makan beberapa makanan. I have eaten some food. Saya sudah makan beberapa makanan. Yang kedua adalah you have gone to school. Anda telah pergi ke sekolah. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunati dari PJU Khusus 5B. Di sini saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan simple present perfect tense. Ada yang tahu apa itu simple present perfect tense? Nah, simple present perfect tense di sini adalah kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang dimulai sejak masa lalu dan berlanjut sampai sekarang. Tuh. Kemudian simple present perfect tense di sini mempunyai dua rumus. Yang pertama untuk verbal, yang kedua untuk nominal. Nah, untuk yang verbal di sini maksudnya adalah predikatnya itu memakai kata kerja. Nah, kalau yang nominal menggunakan kata benda. Rumus yang verbal di sini adalah ada 3 kalimat. Yang pertama itu positif, yang kedua negatif, yang terakhir yaitu interrogatif. Maksud dari interrogatif sini adalah kalimat tanya. Yang pertama yaitu kalimat positif. Kalau kalimat positif di sini adalah rumusnya subjek plus have atau has plus verb 3 plus objek. Nah, kemudian yang negatif di sini adalah sama tapi tinggal menambahkan not setelah has atau have ditambahin not, kemudian verb 3, kemudian objek. Kemudian yang interrogatif di sini to be-nya dulu. Maksudnya to be adalah have atau has, kemudian subjek, kemudian verb 3, kemudian rumus yang kedua yaitu kalimat nominal. Kalau kalimat nominal di sini predikatnya itu menggunakan kata benda, bukan kata kerja. Beda dengan yang tadi, yang pertama verbal itu pakai kata kerja. Nah, rumusnya yang pertama positif to subject plus to be. To be itu maksudnya have atau has. Nah, have atau has ini menentukan dari subjeknya. Subjeknya kalau I, you, we, they itu pakai have. Kalau he, she, it atau nama itu pakai has. Itu tergantung subjeknya. Nah, kemudian setelah to be itu plus been. Kalau yang pertama tadi itu kan pakai verb 3. Kalau ini beda lagi. Ini pakai been, kemudian terakhir itu objek. Itu yang sama dengan negatif yaitu subjek plus to be itu have atau has, kemudian plus not, kemudian plus been, kemudian objek. Yang terakhir yaitu interrogatif. Interrogatif di sini to be-nya dulu sama kayak tadi have atau has, kemudian been,
have atau has, kemudian subjek plus not plus been, kemudian objek. Tuh. Selanjutnya saya akan memberikan contoh yang kedua, yaitu kalimat nominan. Ada 3 kalimat, yang pertama kalimat positif, yang kedua kalimat negatif, dan yang ketiga kalimat interrogatif. Yang negatif contohnya adalah Iqbal has been handsome since 5 years old, artinya Iqbal telah tampan sejak umur 5 tahun. Nah, yang kedua yaitu kalimat negatif. Kalimat negatif sini kita tinggal menambahkan not. Nah, setelah to be kita tinggal menambahkan not. Contohnya adalah Iqbal has not been handsome since 5 years old, artinya adalah Iqbal tidak tampan sejak umur 5 tahun. Nah, kemudian terakhir yaitu kalimat interrogatif. Nah, kalimat interrogatif di sini adalah to be-nya itu ditaruh di depan. Contohnya adalah has Iqbal been handsome since 5 years old, artinya sudahkah Iqbal tampan sejak umur 5 tahun. Nah, seperti itu. Okay, my name is Zahratul Hasanah. I will explain about function present perfect tense. Function and example. Function 1. To express an action that was done in the past and is still going today. Example, I have waited you since afternoon. Nah, fungsi yang pertama yaitu untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan waktu lampau dan masih berlangsung hingga sekarang. Nah, jadi seseorang itu telah melakukan perbuatan tersebut tetapi masih tetap berlangsung pada masa sekarang. Contohnya, aku sudah menunggumu sejak sore. Nah, itu kan sudah perbuatan yang sudah lampau tapi tetap dilakukan sampai sore tadi. Function 2. To explain an action that has been completed perfectly. Example, Budi has given me a book and we have helped him. Nah, jadi fungsi yang keduanya ini yaitu untuk menerangkan perbuatan yang telah selesai secara sempurna. Nah, jadi perbuatan yang telah dilakukan seseorang itu sudah dilakukan dan tidak terjadi lagi atau tidak berlangsung lagi sampai sekarang. Ya. Contohnya, Budi sudah memberi aku sebuah buku. Nah, jadi perbuatan itu sudah dilakukan tadi. Budi sudah memberikan buku. Nah, contoh yang kedua yaitu we have helped him. Nah, jadi contohnya itu artinya kami sudah membantu dia. Nah, itu berarti kan perbuatannya sudah dilakukan. Terus yang ketiga yakni to explain an act of repetition at an uncertain time before now. Example, she has ever met us. Nah, jadi fungsi yang ketiga itu yaitu untuk menerangkan suatu perbuatan ulangan pada waktu yang tidak menentu sebelum sekarang. Contohnya, saya belum pernah berjanji untuk menemuinya dan dia sudah pernah bertemu kami. Oke, my friend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasid. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi passive voice dan simple perfect tense. Yang pertama, passive voice adalah suatu grammatical construction atau bentuk gramatikal di mana subjek kalimat tidak melakukan aksi, melainkan menerima aksi atau sebagai receiver of action. Aksi ditindaklanjuti oleh agent lain sebagai door of action yang dapat disebutkan atau tidak. Sebaliknya, pada active voice subjek berhubungan langsung dengan verb atau disebut dengan kata kerja dengan bertindak sebagai pelaku aksi. Kalimat aktif mungkin dapat dirubah menjadi pasif, khususnya kalimat aktif menggunakan transitive verb atau perlu diikuti dengan direct object. Contoh kalimat aktif dan passive voice. Yang pertama, kalimat aktif. Contohnya,
someone knocked on your door last night. Artinya seseorang mengetuk pintumu semalam. Kemudian dirubah menjadi pasif, yaitu your door was knocked on last night. Artinya pintumu diketuk semalam. Kemudian contoh yang kedua, somebody has used the computer without permission. Artinya seseorang telah menggunakan komputer itu tanpa izin. Kemudian dirubah menjadi kalimat pasif, yaitu the computer has been used without permission. Artinya komputer itu telah digunakan tanpa izin. Kemudian dalam kalimat verbal atau bisa disebut dengan kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Contohnya yang pertama yaitu I read a book. Saya membaca buku. Itu merupakan kalimat yang positif. Kemudian kalimat yang negatif adalah I not read a book. Saya tidak membaca buku. Itu merupakan kalimat negatifnya. Kemudian kalimat interrogatifnya yaitu a book read by me. Buku itu dibaca saya. Kemudian simple perfect tense. Ini merupakan kegiatan yang telah selesai pada waktu yang singkat. Umumnya sering diikuti dengan kata last, finally, atau just, baru saja. Contohnya kalimat yang positif pada simple perfect tense yaitu rumusnya subject plus have atau has plus been plus noun verb. Contohnya they have been here since yesterday. Mereka telah berada di sini sejak kemarin. Kemudian kalimat negatifnya rumusnya yaitu subject plus have plus has plus not plus been plus noun verb. Contohnya they have not been here since yesterday. Mereka belum berada di sini sejak kemarin. Kemudian kalimat tanya rumusnya yaitu have, has plus s atau subject plus been plus noun verb plus tanda tanya. Contohnya have they been here since yesterday? Apakah mereka telah berada di sini sejak kemarin? Sekian penjelasan saya mengenai passive voice dan simple perfect tense. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.